Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Naila Muhayyah dengan NIM 192231087 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai Wake Food Record Method. Latar belakang dari adanya penelitian ini adalah pola konsumsi makanan mahasiswa adalah salah satu aspek penting dalam menentukan status gizi dan kesehatan jangka panjang. Nah, pada usia remaja akhir ini, kebutuhan energi dan zat gizi makro maupun mikro itu meningkat karena adanya kecenderungan peningkatan aktivitas fisik. Akan tetapi, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami ketidakseimbangan asupan gizi. Oleh karena itu, perlu adanya analisis data mengenai pola asupan makanan individu maupun kelompok dengan menggunakan metode 3D Wake Food Record. Untuk tujuannya sendiri ada satu, mengetahui gambaran pola konsumsi makanan dan asupan zat gizi individu maupun kelompok melalui metode 3D Wake Food Record, dan yang ketiga, membandingkan asupan energi dan zat gizi baik individu maupun kelompok dan kebutuhan gizi sesuai dengan AKG atau kebutuhan individu. Metode yang digunakan adalah Wake Food Record, yang dimana responden akan mencatat setiap makanan yang dikonsumsi yang sebelumnya sudah ditimbang terlebih dahulu, kemudian akan dicatat secara rinci, sehingga dapat dianalisis mengenai jumlah energi dan zat gizinya yang akan dibandingkan dengan kebutuhan gizi baik individu maupun kelompok. Untuk datanya sendiri, pencatatan ini dilakukan selama 3 hari dengan sifat prospektif, kemudian tahapan analisisnya dibagi menjadi 2, yaitu individu dan kelompok. Berikut ini merupakan hasil perhitungan record dan juga perhitungan zat gizi individu, yang dimana didapatkan hasil rata-rata energi sebesar 1461,7 kilokalori, yang jika dibandingkan dengan kebutuhan harian responden sebesar 2277,6 kilokalori hanya tercapai sebesar 64%, atau termasuk dalam kategori defisit berat jika mengacu pada WNPG, karena kurang dari 70%. Jika dilihat dari distribusi zat gizi makronya sendiri, asupan karbohidrat belum mencukupi. Untuk proteinnya sendiri sudah mencukupi kebutuhan minimal sehingga termasuk dalam kategori adekuat. Dan untuk lemaknya sendiri sudah melebihi rekomendasi minimal jika dibandingkan dengan kebutuhan harian individu. Untuk zat gizi mikronya sendiri terlihat kecenderungan kurang pada hampir keseluruhan zat gizi mikro kecuali zinc yang memiliki persentase 245% atau melebihi rekomendasi kebutuhan harian. Berikut ini merupakan analisis dari perhitungan kelompok, yang dimana didapatkan hasil rata-rata energi sebesar 1404 kilokalori atau sekitar 62% dari kebutuhan energi harian menurut AKG, sehingga termasuk dalam kelompok yang tergolong kurang. Dari analisis untuk zat gizi makronya sendiri, kebutuhan karbohidrat dan protein termasuk dalam kelompok kurang, sedangkan lemak sudah mencukupi atau adekuat. Untuk zat gizi mikro memiliki kecenderungan yang hampir mirip dengan individu, akan tetapi pada vitamin A sendiri juga masuk dalam kategori melebihi AKG sama seperti zinc dengan persentase 195% untuk vitamin A dan 114% untuk zinc. Secara keseluruhan, data kelompok atau populasi belum dapat memenuhi kecukupan energi dan sebagian besar zat gizi makro terutama karbohidrat dan protein. Kecukupan zat gizi mikro juga belum seimbang karena terdapat defisit pada beberapa zat gizi, kecuali zinc dan vitamin A. Sehingga jika kedua data dibandingkan, baik individu maupun kelompok, asupan energi masih termasuk dalam kategori defisit. Individu menunjukkan karbohidrat kurang, protein cukup dan lemak berlebih, sedangkan kelompok zat gizi karbohidrat dan protein kurang, serta lemak yang relatif cukup. Keduanya sama-sama kelebihan zinc, tetapi pada kelompok terdapat juga kecenderungan kelebihan vitamin A. Secara keseluruhan, pola konsumsi gizi responden belum seimbang, ditandai dengan defisit energi, distribusi makronutrien yang tidak sesuai, serta ketidakcukupan mikronutrien. Faktor penyebabnya kemungkinan berasal dari keterbatasan waktu, konsumsi makanan praktis, dan rendahnya kesadaran gizi, termasuk juga adanya bias pencatatan. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan konsumsi selama 3 hari dari analisis individu dan kelompok, didapatkan bahwa asupan energi dan sebagian besar zat gizi makro maupun mikro berada di bawah rekomendasi. Perbedaan antara hasil individu dan kelompok juga menunjukkan bahwa adanya variasi konsumsi antar mahasiswa, sehingga rekomendasi gizi perlu mempertimbangkan aspek personal atau konteks kelompok. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah 1. Meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya konsumsi makanan yang bervariasi, dan 2. Penggunaan metode penimbangan perlu untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya bias pencatatan, sehingga perlu untuk optimalisasi dalam pelaksanaan metode food record tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.